Halo semuanya, mahasiswa dan mahasiswi Universitas Terbuka dan peminat IT dimanapun berada. Hari ini saya akan membahas materi mengenai pengantar internet. Pertama, kita akan membahas apa itu internet. Definisi dari internet yaitu berasal dari bahasa Yunani yang berarti inter atau antara. Internet adalah singkatan dari Interconnection Networking. Awalnya, internet adalah sebuah sistem jaringan yang menghubungkan beberapa komputer melalui saluran telepon. Internet pertama kali dibuat oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk keperluan militer yang dibuat pada tahun 1969. Dan proyek ini sendiri disebut dengan nama ARPANET atau Advanced Research Project Agency Network. Jadi bisa dikatakan bahwa pertama kali internet digunakan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk keperluan militer, sehingga berkembang sampai dengan saat ini. Kemudian, dengan semakin kebutuhan akan internet bertambah dan kemajuan teknologi tentang jaringan komputer sering digunakan dan sangat diperlukan, maka ribuan bahkan jutaan komputer logi yang berkembang untuk menunjang aktivitas manusia ini semakin kompleks untuk kebutuhan internetnya. Tidak ada yang memimpin dan mengatur secara mutlak adanya internet, tetapi lalu lintas diatur oleh perusahaan swasta. Semua komputer yang terkoneksi menggunakan sistem Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, disingkat TCP/IP. Jadi ketika kita melihat di komputer ada ID di komputer kita, itu dinamakan TCP/IP ya, yang lalu lintasnya diatur oleh perusahaan swasta dan koneksinya menggunakan tentu saja sistem TCP/IP ini. Komputer di internet menggunakan arsitektur klien atau server, yang berarti bahwa server letaknya terpisah dari klien dengan menyediakan layanan untuk pengguna atau user yang berada di komputer klien. Itulah bagaimana kebutuhan internet semakin bertambah di dalam kemajuan teknologi saat ini. Ini adalah contoh bagaimana jaringan koneksi internet. Kita lihat di sini ada internet connection, bagaimana terhubung dengan kabel modem ya. Di sini ada beberapa klien yang saling berkomunikasi di mana masing-masing ada Ethernet kabel yang menghubungkan antara jaringan satu dengan jaringan lainnya. Oke, kita akan lanjutkan lagi membahas mengenai komponen penyusun internet. Yang pertama adalah World Wide Web atau disingkat WWW. World Wide Web adalah sistem server internet yang mendukung aplikasi hypertext untuk mengakses beberapa protokol internet antarmuka. Sehingga hampir semua protokol yang ada di internet dapat diakses melalui web, termasuk email, VTP, Telnet, dan Usenet News. Itu adalah World Wide Web. Ya, jadi seperti itu komponennya ya, bahwa sistem server internet yang mendukung aplikasi hypertext untuk mengakses beberapa protokol internet antarmuka. Ya, kemudian yang kedua, email surat elektronik atau email. Email itu adalah layanan yang memudahkan user komputer baik lokal maupun non-lokal untuk saling bertukar peran. Tiap user email mempunyai kotak surat atau mailbox yang digunakan untuk menyimpan email yang ditujukan ke user tersebut. Pesan yang dikirim tentu saja melalui email dapat diterima dalam hitungan detik. Ya, email sangat bermanfaat sekali. Kita bayangkan dulu menggunakan surat by post yang bisa sampai beberapa hari
untuk mengirimkan pesan. Tetapi dengan adanya kecanggihan teknologi saat ini, dengan adanya email, pesan yang dikirim melalui email dapat diterima dalam hitungan detik. Itu manfaat dari email. Kemudian yang ketiga adalah Telnet. Telnet adalah suatu program untuk login ke komputer lain di internet sehingga dapat mengakses database online. Contohnya seperti katalog perpustakaan, layanan chatting, dan lain-lain. Itu adalah komponen penyusun internet. Kita akan lanjutkan, yaitu yang keempat, yaitu ETP, singkatan dari File Transfer Protocol. Ya, VTP adalah program dan metode yang digunakan untuk mentransfer file dari satu komputer ke komputer yang lain di internet. Ya, situs ini berisi buku e-book, artikel software, game, gambar, dan lain-lain ya. Oke, komputer terhubung langsung dengan internet dengan kabel Ethernet dapat menggunakan software FTP ya, seperti WSFTP ya, dan lain-lainnya. Kemudian yang kelima adalah mailing list. Salah satu keuntungan yang bisa diambil dari internet adalah kesempatan untuk saling berkomunikasi satu sama lain dengan menggunakan email. Internet adalah tempat yang sangat luas bagi komunitas diskusi dengan topik tertentu yang didistribusikan melalui email. Lalu, kita akan membahas juga mengenai jaringan dari internet itu sendiri, ya. Internet adalah jaringan komputer yang luas terhubung ke internet, berarti terhubung ke jaringan global tersebut. Cara-cara terhubung ke internet, contohnya yang pertama itu adalah melalui telepon kabel, bisa mengakses internet secara dial-up, sewa jaringan list line, atau menggunakan layanan transmisi digital dengan menggunakan modem DSL, yaitu Digital Subscriber Line. Ya, jadi untuk jaringan komputer yang cukup luas ini terhubung internet melalui jaringan globalnya, yaitu telepon kabel. Kemudian yang kedua, telepon nirkabel yang berteknologi GSM atau Global System for Mobile Communication maupun CDMA atau Code Division Multiply Access. Lalu yang ketiga, televisi kabel atau televisi berlangganan, dan keempat melalui gelombang mikro, dan yang kelima melalui layanan wireless access point. Ya, itu tadi adalah jaringan komputer yang terhubung dengan jaringan yang cukup luas secara global. Terhubungnya tadi melalui apa yang sudah saya sampaikan ya. Kita akan lanjutkan. Di sini ada contoh gambar bagaimana jaringan internet yang terkoneksi antara satu komputer dengan komputer lainnya dengan jarak yang pastinya cukup jauh ya. Kita lihat di sini ada yang menggunakan handphone Android ya, dan juga ada kabel modem dan juga jaringan wireless atau WiFi. Karena nanti kita juga akan bahas mengenai jaringan wireless. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini seperti saya sampaikan tadi, bagaimana wireless router yang bisa membuat internet dapat berjalan koneksi dengan baik. Ada WiFi phone, kemudian di sini ada public switch telephone network ya. Ini adalah jaringan komputer dengan berbagai macam provider. Sekarang ini banyak sekali, ada seperti First Media, kemudian IndiHome, dan sebagainya ya. Selanjutnya adalah web hosting. Web hosting atau layanan online adalah salah satu bentuk layanan jasa penyewaan tempat di internet yang memungkinkan perorangan ataupun organisasi menampilkan layanan jasa atau produknya di web atau situs internet. Jadi web hosting ini tentu saja layanannya berbasis online.
dengan satu bentuk layanan jasa penyewaan tempat di internet. Jadi ketika kita mau menyimpan data berupa file ya, ataukah itu promosi dan sebagainya ya, itu kita dapat merequest atau mengakses ya oleh user dari semua tempat secara simultan, sehingga menyebabkan sebuah website dapat diakses bersamaan dalam satu waktu oleh multi user. Ini adalah web hosting atau layanan online. Kemudian, pada dasarnya sebuah server web hosting menggunakan komputer dengan terdiri dari beberapa komponen dan program dasar sebuah server, serta disarankan harus mampu untuk online 24 jam setiap hari dan tanpa harus dimatikan dalam jangka waktu lebih lama dari pada komputer biasa. Dan penyedia jasa internet atau disingkat PGI atau Internet Service Provider disingkat ISP adalah perusahaan atau badan yang menyediakan jasa sambungan internet. Jadi ketika kita menggunakan internet, tentu saja kita bisa memilih jasa-jasa internet apa saja yang akan kita gunakan ya. Dan untuk providernya itu tergantung pilihan dari kita sendiri. Mau internetnya yang berbasis provider dari mana? Beda ya. Jadi tinggal kebutuhan pribadi masing-masing. Seperti itu ya. Lalu ada berbagai macam tipe koneksi ke internet, baik yang menggunakan kabel atau wire maupun tanpa kabel atau wireless. Untuk hal itu didukung tentu saja dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat menghubungkan komputer dengan internet melalui berbagai cara. Oleh karena itu ada tipe-tipe koneksi internet dengan kabel. Yang pertama adalah dial-up, yaitu kecepatan akses internet dial-up melalui jalur PSTN ya. Jika di rumah kita sudah ada telepon, maka mudah untuk memasang internet karena untuk dial-up ini syaratnya adalah harus memiliki jaringan telepon. Oke. Yang kedua yaitu ADSL dengan kecepatan akses internet modem bekerja pada frekuensi antara 34 kHz sampai 1104 kHz. Ya, ADSL ini adalah Asymmetric Digital Subscriber Line, suatu teknologi modem yang bekerja pada frekuensi antara 34 kHz sampai 1104 kHz. Dan ini adalah penyebab utama perbedaan kecepatan transfer data modem ADSL dengan yang konvensional. Jadi tergantung berapa bandwidth maksimum yang dapat kita gunakan dengan akses internet menggunakan ADSL. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga yaitu LAN, kecepatan akses internet LAN. LAN itu adalah Local Area Network ya. Salah satu cara untuk terhubung ke internet yaitu dengan menghubungkan komputer Anda dengan jaringan komputer yang terhubung ke internet. Cara ini banyak digunakan di perusahaan, kemudian kampus-kampus, warnet-warnet. Karena sebuah komputer dijadikan server atau komputer layanan dihubungkan ke internet. Komputer lain dijadikan dengan server atau dihubungkan dengan server. Biasanya komputer yang berfungsi sebagai server dihubungkan dengan Internet Service Provider atau ISP ya. Jadi tentu saja ada LAN card-nya. Jadi untuk menghubungkan satu komputer dengan yang lain tentu saja memerlukan jaringan komputer atau LAN ya, di mana saling berhubungan antara klien dan server ya. Kemudian
Kita lihat di sini ada dua macam jaringan komputer ya atau LAN, yaitu jaringan terpusat dan peer-to-peer. Mungkin untuk pertemuan selanjutnya saya akan membahas khusus mengenai jaringan komputer ya. Kalau ini saya hanya cukup singkat saja karena materi yang akan kita bahas mengenai pengantar internet, tetapi tidak jauh untuk internet itu berhubungan dengan jaringan komputer ya. Nah, untuk LAN atau Local Area Network dibagi menjadi dua, yaitu jaringan terpusat dan peer-to-peer. Ya, jaringan terpusat terdiri dari klien dan server yang saling berkomunikasi. Dan untuk peer-to-peer, komunikasi antara klien dan klien, jadi tanpa server. Seperti itu. Perbedaan antara jaringan terpusat dan peer-to-peer. Oke, kita akan lanjutkan dengan yang keempat yaitu TV kabel. Nah, sekarang banyak sekali untuk jaringan internet kebanyakan menggunakan yang TV kabel. Pernahkah Anda mendengar TV kabel atau siaran TV yang sering menawarkan perangkat TV kabel? Tentu saja kalian banyak yang sering mendengar, bahkan sudah menggunakan, sudah familiar sekali ya dengan TV kabel. Karena untuk pengguna internet dengan kalangan keluarga itu mudah dengan menggunakan TV kabel, bisa mengakses internet setiap saat dan bebas dari gangguan telepon sibuk. Untuk jaringan TV kabel ini dapat dipakai untuk koneksi ke internet dengan kecepatan maksimum 27 Mbps downstream dengan kecepatan download ke pengguna. Jadi untuk menggunakan jaringan internet menggunakan TV kabel ini ya bisa menggunakan, ada biasanya tergantung provider, ada beberapa paket ya. Jadi apakah paket untuk lebih cepat upload atau download ataukah unlimited, itu berbagai macam ya jenis-jenis yang kita butuhkan tergantung pribadi masing-masing, seperti itu ya. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai tipe koneksi ke internet dengan tanpa kabel atau wireless ya. Yang pertama adalah GPRS. Kecepatan akses internet GPRS, tentu kalian mengenal mengenai handphone. Kebutuhan industri akan membutuhkan sekali komunikasi yang membutuhkan GPRS. Karena GPRS menjadi salah satu teknologi komunikasi data yang banyak digunakan saat ini. GPRS kepanjangan dari General Packet Radio, ya, service, yang itu komunikasi data dan suara yang dilakukan dengan menggunakan gelombang radio. Ya, untuk sistem GPRS dapat digunakan untuk transfer data dalam bentuk paket data. Dan layanan ini dipasang dengan jenis ponsel dengan tipe-tipe seperti GSM dan lain-lain. Oke. Lalu yang kedua adalah 3G atau kecepatan akses internet 3G, yaitu singkatan dari Third Generation Technology. Istilah ini umumnya digunakan mengacu kepada perkembangan teknologi telepon nikabel atau wireless. 3G sebagai salah satu solusi nikabel yang bisa memberikan kecepatan akses sebagai berikut. Ini adalah teknologi dari 3G yang kecepatan akses internetnya umumnya digunakan kepada perkembangan teknologi nikabel atau wireless. Lalu 4G, yang ketiga ini 4G. 4G singkatan dari Fourth Generation Technology. Istilah ini umumnya digunakan mengacu kepada standar generasi keempat dari teknologi telepon seluler. 4G merupakan perkembangan dari teknologi 3G dan 2G. Ya, tentu saja untuk saat ini kecepatan akses internet 4G banyak sekali digunakan ya
Di Indonesia untuk pertama kali diluncurkan oleh PT First Media dengan merek dagang Citra WiMAX sejak Juni 2010. Kemudian teknologi LTE pertama kali diluncurkan oleh PT Internux dengan merek dagang Bolt Super 4G LTE sejak 14 November 2013. Itu adalah teknologi dari 4G, ya. Lalu yang keempat adalah WiFi. Untuk WiFi tentu saja ini yang sering kita gunakan, di mana kalian sering melihat sambungan komunikasi tanpa kabel. Tentu saja dikenal dengan wireless fidelity atau WiFi, yang teknologi jaringannya menggunakan frekuensi yang cukup tinggi, ya, dan memiliki sekumpulan standar yang digunakan untuk jaringan lokal nirkabel atau wireless local area network atau WLAN yang didasari pada spesifikasi dan standar terbaru, ya. Untuk wireless atau WiFi, wireless fidelity, ya, koneksi tanpa kabel seperti handphone dengan menggunakan teknologi radio sehingga pemakainya dapat mentransfer data dengan cepat dan aman. WiFi tidak hanya dapat digunakan untuk mengakses internet, juga untuk membuat jaringan tanpa kabel seperti di perusahaan, di kampus, ya, lalu di mall dan sebagainya, ya. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai web browser secara langsung. Tentu saja di dalam materi pengantar internet kali ini saya akan membahas mulai dari paling dasar, yaitu bagaimana cara kita browsing. Untuk poin yang pertama adalah kita mengenal website yang terdapat di internet. Ya, ada beberapa alamat yang mempunyai URL yang unik. URL itu adalah Uniform Research Locator. Adalah bagaimana kita menentukan alamat internet dari file yang disimpan dalam server yang terkoneksi tentu saja ke internet. Ya, jadi di mana di sini kita akan menentukan alamat internet yang disimpan dalam server tentu saja terkoneksi ke internet, seperti itu. Kemudian poin yang kedua yaitu kita harus mengenal Internet Explorer, kemudian Google Chrome, dan Mozilla Firefox. Untuk Internet Explorer sendiri itu adalah suatu software yang dikeluarkan oleh Microsoft, ya. Software ini sangat user-friendly dan paling banyak digunakan oleh web browser. Tentu saja untuk sekarang ini yang sering kita gunakan lebih familiar yaitu Google Chrome dan Mozilla Firefox. Oke, ketika kita akan memulai browsing, tentu saja kita ambil contoh yang ada di Google, ya. Kita harus mempunyai akun, ya. Akun Google kita ketikkan email, kemudian nomor handphone. Lalu jika belum punya, kita bisa klik create account. Sehingga kita nanti dapat browsing dengan menggunakan mesin pencari yang ada di Google. Seperti ini tampilannya. Nah, di sini kita akan bisa ketikkan di kotak mesin pencari apa yang akan kita cari. Ya, ini yang paling dasar di dalam pengantar internet kali ini. Oke, lalu kita bisa mendapatkan hasil, ya, dengan apa yang kita cari. Kita tinggal ketikkan di mesin pencari, maka akan muncul beberapa artikel yang kita butuhkan. Bagi mahasiswa dan mahasiswi, ini sangat bermanfaat sekali ketika dosen kalian memberikan tugas. Tentu saja ada beberapa dokumen yang harus kalian cari dan bisa untuk menjadi referensi dalam pengerjaan tugas. Ini contoh yang paling simpel dan paling dasar di dalam pengantar internet. Jadi ini paling familiar sekali, mungkin sudah ada yang menggunakan, dan bagi yang belum, saya sudah memberikan informasi agar bisa digunakan langsung. Oke, selanjutnya adalah email. Email adalah surat elektronik atau bisa disebut dengan
email, kepanjangannya yaitu electronic mail, yaitu layanan untuk memudahkan user komputer dalam mengirimkan pesan dan saling bertukar pesan antara satu dengan yang lainnya, dan tiap user mempunyai mailbox atau kotak pesan, ya. Nah, untuk email ini sendiri saya sudah sampaikan sebelumnya, sangat bermanfaat sekali ketika kita menyampaikan pesan. Biasanya by post itu terkirimnya beberapa hari untuk antar kota, antar pulau, ataupun luar negeri bisa berhari-hari. Tapi dengan adanya email dan kecanggihan teknologi saat ini, hanya dengan hitungan detik pesan kita sudah sampai. Seperti itu. Nah, kita lihat di sini untuk email sendiri ada sintaks email. Yang pertama, sintaks email itu maksudnya adalah yang pertama username, ya. Jadi ketika kita mengetikkan nama atau username kita di dalam pembuatan alamat email, ada artinya masing-masing, ya. Kalau untuk 8 itu berarti simbol yang membedakan alamat email dengan situs web, ya. Kemudian yang ketiga adalah mail, itu adalah nama host. Lalu untuk server adalah domain tingkat 3. Untuk .co, .domain itu tingkat 2, ya. Lalu untuk ID itu domain tingkat 1. Jadi ketika mengetikkan alamat email itu ada artinya karena ada sintaks emailnya di situ untuk membedakan alamat email sehingga tidak ada persamaan, ya. Jadi ketika kita mengetikkan email, jika ada yang sudah menggunakan, tentu saja dari mesin apakah Gmail, Yahoo, ya itu kalau ada persamaan satu huruf pun itu tidak bisa, kita harus menggantinya. Seperti itu. Oke, sekarang kita akan membahas tentang web-based email. Ya, untuk sebelum ke web-based email, di situ ada di atas itu contoh, ya, alamat email. Contohnya ini adalah nama saya sendiri, ya, berlianh@gmail.com. Berarti bahwa user tersebut mempunyai akun dengan nama Berlian H. Ya, dengan sintaks seperti itu tidak adalah alamat email yang sama di internet. Sehingga seseorang bisa mempunyai lebih dari satu alamat email, tapi tidak mungkin sama dengan dimiliki oleh orang lain. Nah, itu maksud dari sintaks email untuk membedakan, ya. Oke, yang kedua yaitu web based email. Untuk web based email itu layanan email yang berbasis web dan menggunakan web browser sebagai antarmukanya. Hampir semua layanan email di internet menggunakan web sebagai basisnya. Tentu saja ketika kita mengetikkan email dan password, itu adalah salah satu contoh user mengunjungi situs web penyedia layanan email atau mail server dengan tentu saja memasukkan username dan passwordnya. Kemudian kita akan membahas tentang penggunaan akun email. Setelah kita mempunyai akun di server mail tertentu, misalnya di Gmail atau Yahoo, maka langkah yang dilakukan untuk memulai menggunakan akun kita yaitu menuju ke mail server. Tentu saja kita akan membuka Yahoo atau Gmail. Ini saya buatkan contoh dengan menggunakan Gmail. Kita masukkan email, ya. Jika kita belum mempunyai email, tentu saja kita buat akun email dulu, ya. Saya gunakan yang paling simpel dalam mengetikkan email dan mengirimkan email, ya. Nah, kita akan lihat di sini. Ketika kita sudah mengetikkan email dan password, maka akan muncul email seperti ini. Ini ada compose, kemudian inbox dan send.
di sini dalam bahasa Indonesia ya. Ketika kita akan mengirimkan email, tentu saja yang akan kita klik yaitu tulis. Maka langsung muncul nanti kepada siapa, kemudian subjeknya apa ya, seperti itu, dan pesannya apa, lalu dikirimkan. Dan untuk kotak masuk atau inbox itu adalah kiriman pesan dari orang yang mengirimkan kepada kita. Kemudian kalau untuk yang terkirim atau send itu data-data yang kita kirimkan ya. Oke, itu saja pembahasan materi kita mengenai pengantar internet. Tadi kita sudah bahas pengertian dari internet, lalu bagaimana koneksi internet dengan jaringan komputer, lalu kita sudah membahas apa saja macam-macam provider yang ada di internet dengan koneksi jaringan yang cukup luas, dan kita sudah membahas mengenai bagaimana cara mengirimkan email dan browsing. Saya berharap mahasiswa dan mahasiswi Universitas Terbuka dan peminat IT lainnya dapat memahaminya. Semoga bermanfaat. Terima kasih, tetap semangat.